Jalur seleksi mandiri PTN sudah dibuka dan tentu teman-teman yang sudah mendaftar harus tentunya memasukkan detail kampus dan pilihan jurusannya di websitenya KIP Kuliah biar tentu sinkron antara pendaftaran kalian di websitenya KIP Kuliah dan kemudian pendaftaran di masing-masing website perguruan tinggi negeri yang kalian tuju. Sebentar lagi tanggal 11 juga untuk yang perguruan tinggi swasta juga bisa memasukkan nama perguruan tinggi dan tujuan kampusnya. Nah, ini sekaligus untuk menjadi catatan lah bagi teman-teman yang pengen mendaftar di lebih dari satu PTN. Maka di bagian menu seleksi, ketika diklik menu seleksi, di sini ada seleksi PTN, SNPMB, dan seleksi mandiri. Nah, karena per hari ini seleksi mandiri PTN sudah dibuka, maka kita contohkan gimana caranya untuk memasukkan lebih dari satu PTN di akun KIP Kuliah kalian. Langsung saja klik daftarkan seleksi, kemudian diminta memasukkan perguruan tingginya, misalnya UGM. Misalnya kalian mendaftar di jalur PBUTM-nya UGM. Yang masih buka kan jalur PBUTM. Yang seleksi mandiri kemarin juga sudah kelewat ya. Mungkin yang daftar di UGM pilihan satunya apa, misalnya kedokteran, pilihan keduanya misalnya gizi. Kemudian proses selanjutnya di sini diminta untuk centang fakta integritas bagaimana di SNBP dan SNBT, kemudian simpan seleksi. Nah, di bagian seleksi mandiri UGM sudah tertera di detail seleksi mandiri. Misalnya selain daftar di UGM juga mendaftar di seleksi mandiri beasiswanya ITS. Kemarin kan sudah tutup, tetapi kalau kalian daftar ya disusulkan sekarang, klik daftarkan seleksi, pilih perguruan tingginya, Institut Teknologi 10 November, kemudian pilihan prodinya. Misalnya ini, kemudian misalnya ini. Jadi sudah ada akreditasinya teman-teman. Proses selanjutnya mengulangi lagi seperti tadi, dicentang, kemudian simpan seleksi. Selesai, kemudian seleksi mandiri, tambahkan lagi misalnya daftar di Undip, Universitas Diponegoro ya. Prodinya ini misalnya, kemudian prodi keduanya misalnya ini. Proses selanjutnya sama seperti yang tadi sebenarnya, cuman saya ingin kasih catatan ya, beberapa perguruan tinggi misalnya PTS itu kan pilihannya bisa lebih dari dua. Jadi yang kalian masukkan ialah pilihan satu dan pilihan dua aja, yang lainnya tidak kalian masukkan nggak apa-apa, yang penting kampusnya sudah kalian daftarkan. Dan nanti kalau saya keterima di pilihan ketiga, keempat, dan kelima yang tidak saya daftarkan, apakah saya bisa dapat KIP Kuliah? Bisa. Kemudian ada juga yang kondisinya gara-gara prodinya mungkin belum diupdate di websitenya KIP Kuliah, kemudian tidak muncul di pilihannya. Kalau tidak muncul di pilihannya ya berarti yang muncul dulu yang dimasukkan. Misalnya pilihan kedua, oh muncul, masukkan. Kemudian misal pilihannya juga cuma dua, pilihan satu nggak muncul, ya udah pilihan dua taruh di prodi pilihan satu, kemudian yang prodi pilihan duanya isi sembarang, tidak apa-apa. Atau yang mendekati, misalnya kalian ambilnya D4 apa gitu, kemudian ada S1-nya, ya silahkan masukkan yang mendekati. Yang penting kalian mendaftarkan perguruan tingginya di websitenya KIP Kuliah, itu yang terpenting biar terdeteksi di kanal dashboard pengelola KIP Kuliah di kampusnya gitu sih. Kalau untuk jurusannya itu bisa kondisional, kadang itu ada juga yang keterima di PTS tertentu, jurusannya kuotanya sudah habis, kalau dia mau dipindah ke jurusan yang lain bisa dapat KIP Kuliah, kemudian ditawarkan, dan kalau mau ya bisa kemudian pilihan prodinya bisa dirubah. Jadi tidak apa-apa kalau pilihan prodi yang kalian masukkan di websitenya KIP Kuliah tidak ada, dengan catatan prodi yang kalian tuju itu sudah terakreditasi sehingga bisa diproses. Terakreditasi itu minimal A, B, dan C, dan sudah kalian pastikan kuota KIP Kuliahnya ada di kampus itu kan gitu. Itu yang menjadi rambu-rambu utamanya kan seperti itu.
yang penting bisa apply KIP kuliahnya. Kalau misalnya prodinya belum terakreditasi, kemudian di sini nggak muncul, ya tentu jangan diambil, ambil prodi yang lainnya. Nah, jadi tadi gambaran bahwa teman-teman punya kesempatan memasukkan di websitenya KIP Kuliah lebih dari satu. Ini kita contohkan 3, kalian mau tambah sampai 10 sampai 20 juga bisa, tergantung kemampuan kalian kan gitu. Nanti untuk yang jalur mandiri PTS juga demikian, ini kan dibuka tanggal 11 nanti. Ya nanti kalau kita sempat ya bikinkan contoh untuk meyakinkan untuk yang seleksi mandiri PTS. Tapi kalau nggak sempat ya ini cukuplah untuk membuktikan bahwa kalian bisa memasukkan lebih dari 1 PTN atau PTS di seleksi mandiri KIP kuliah. Kemudian ada yang tanya, kalau mandiri PTS kalau kita masukkan lebih dari 1 gimana peluang keterimanya? Itu terserah PTS masing-masing. Kalau PTS-nya profesional tentu tidak dipermasalahkan. Kalau PTN nggak dipermasalahkan kok. Ya kalau PTS ya kadang gitu sih ya. Ya enggak tahulah, ya silahkan sebelum daftar dikonsultasikan ke PTS tujuannya masing-masing, karena itu juga menjadi bagian penting bagi kalian agar mendapatkan jatah kuota di PTS. Mengingat kuota KIP kuliah di PTS memang tidak banyak. Itu ya. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.